Situs Ki Ageng Mangir, Bantul, Yogyakarta. Mendengar kata Ki Ageng Mangir Wonoboyo sendiri tak lepas dari cerita tentang legenda senjata saktinya. Cerita ini bermula dari kisah kesaktian pisaunya. Pisau itu bentuknya sangat sederhana sekali, layaknya pisau-pisau pada umumnya. Saking sederhananya, pisau itu tidak nampak seperti pusaka sakti. Dan pisau ini memiliki pantangan untuk tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, apalagi sampai terlangkahi oleh perempuan. Namun dikisahkan pada suatu hari pantangan tersebut dilanggar. Pisau tersebut dipinjamkan pada seorang bernama Nira Rajlegong untuk persiapan pesta di desa Mangir. Ki Ageng Mangir pun berpesan jika sudah selesai digunakan, pisau tersebut tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, apalagi sampai terlangkahi oleh seorang perempuan. Setelah menyanggupinya, gadis tersebut memakai pisau tersebut untuk membuat basung. Namun, setelah selesai, gadis itu menaruh pisaunya di bawah tikar dan tanpa sadar ia mendudukinya. Pisau tersebut pun seketika lenyap masuk ke dalam perutnya dan menyebabkan ia hamil. Saat mengetahui hal tersebut, Ki Ageng Mangir pun meninggalkan desa untuk bertapa karena tak kuasa menahan malu. Sama halnya dengan Nira Rajlegong meninggalkan rumahnya menuju hutan. Ketika sampai waktu melahirkan, Nira Rajlegong pun merendam diri di sebuah telaga bernama Rawa Jembangan, dan lahirlah anak berwujud seekor ular yang disebut Baru Kelinting. Ular tersebut sangat panjang hingga hampir memenuhi seluruh telaga. Ular tersebut pun menanyakan tentang asal-usul dan siapa ayahnya. Nirara menjelaskan tentang kejadian sewaktu di Mangir dan ia menyuruh anaknya untuk bertanya kepada Ki Ageng Mangir. Ular itu pun pergi ke hutan untuk mencari Ki Ageng Mangir. Saat ular itu bertemu dengan Ki Ageng Mangir yang sedang bertapa, ular itu pun menjelaskan tentang maksud dan tujuannya. Ki Ageng Mangir pun mengatakan jika ia ingin mengetahui asal-usulnya, ular itu harus melingkari Gunung Merapi dengan seluruh tubuhnya hingga kepalanya bersentuhan dengan ekornya. Dan saat ketika ekor dan lidah ular itu bersentuhan, Ki Ageng Mangir pun segera memotong lidahnya dan seketika ular itu pun mati. Dan dari lidah Baru Kelinting inilah yang menjadi mata tombak pusaka Ki Ageng Mangir yang diberi nama Tombak Kiai Baru Kelinting. Cerita mengenai munculnya pusaka ini pun tertulis dalam Babat Mangir dan juga merupakan cerita lisan turun-temurun. Jika kalian yang baru pertama kali mendengar kisah ini pasti akan bertanya-tanya, sebenarnya siapakah Ki Ageng Mangir? Ki Ageng Mangir sendiri sebenarnya bukan merujuk kepada nama orang atau individu semata, melainkan gelar yang disematkan untuk memimpin desa Mangir. Ki Ageng Mangir IV atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo adalah keturunan dari Raden Megatsari atau Ki Ageng Mangir I yang konon masih terhubung dengan Prabu Brawijaya V yang bertahta pada tahun 1468 hingga 1478 Masehi dari kerajaan Majapahit. Ki Ageng Mangir Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir IV ini hidup pada masa Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati sekaligus pendiri Kesultanan Mataram Islam yang bertahta pada tahun 1587 hingga 1601 Masehi. Mendengar nama Ki Ageng Mangir dan Panembahan Senopati pasti tak lepas dari cerita perseteruan antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa versi terkait kemungkinan penyebab polemik antara Wonoboyo dan Mataram Islam. Salah satunya menyebut bahwa Panembahan Senopati terobsesi menuduhkan Mangir demi memperoleh legitimasi karena Wonoboyo memiliki garis darah dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Cerita lain juga menyebutkan bahwa Wonoboyo merasa Mangir tidak perlu memenuhi kewajiban kepada Mataram Islam sebagai kerajaan yang berkuasa di kala itu. Dikutip dari Kisah Para Leluhur dan yang Diluhurkan tahun 2008 tulisan Pranojo Pusponingrat. Panembahan Senopati juga merasa bahwa desa Mangir masih menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Mataram Islam sehingga harus memenuhi kewajibannya. Tak hanya itu, Panembahan Senopati juga agak khawatir apabila nantinya desa Mangir justru menjadi ancaman bagi Kesultanan Mataram Islam jika berstatus sebagai wilayah yang merdeka di bawah pimpinan Wonoboyo. Bahkan menurut kisah, Ki Ageng Mangir Wonoboyo malah justru menantang Panembahan Senopati untuk beradu kekuatan dengan dirinya. Mendengar berita itu, Panembahan Senopati tidak langsung terprovokasi untuk langsung melakukan serangan walaupun amarahnya sudah tidak dapat dibendung.
Mengingat kemampuan ilmu kanuragan Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan ditambah dengan kehebatan pusaka tombak Kiai Baru Klinting. Setelah berpikir dan berunding dengan para petinggi kerajaan, maka Panembahan Senopati memutuskan untuk melawan Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan cara memanfaatkan kecantikan putrinya yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Pembayun untuk dapat memikat hati Ki Ageng Mangir Wonoboyo agar dapat melanjutkan rencana selanjutnya. Kemudian Panembahan Senopati pun mengirim rombongan pertunjukan wayang kudlang disertai beberapa orang penabuh gamelan dan GKR Pembayun yang menyamar jadi anak seorang dalang bernama Tumenggung Jaya Supantara, yang dimana beliau ditugaskan sebagai dalang dengan nama Ki Sandi Guna. Dengan pesona kecantikan Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, itu bukanlah hal yang sulit baginya untuk memikat hati seorang Ki Ageng Mangir. Singkat cerita, akhirnya Gusti Kanjeng Ratu Pembayun yang menyamar sebagai putri dalang berhasil memikat hati Ki Ageng Mangir Wonoboyo, yang kemudian akhirnya mereka pun menikah. Mendengar hal itu, dalam satu kesempatan Panembahan Senopati pun langsung meminta Pembayun untuk menghadirkan suaminya, yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo, untuk menghadap ke kerajaan Mataram. Setibanya di istana kerajaan Mataram, Ki Ageng Mangir dan istrinya pun disambut dan dipersilahkan. Tetapi tombak Kiai Baru Klinting yang selalu dibawa Ki Ageng Mangir Wonoboyo kemanapun dia pergi diminta untuk tidak dibawa saat bertemu dengan Panembahan Senopati. Akhirnya dengan berat hati Ki Ageng Mangir melepaskan tombak saktinya tersebut. Setelah Ki Ageng Mangir beserta istrinya memasuki istana Senopati untuk bersujud mengaturkan sembah sekaligus mencium lutut. Dengan sambil memegang kepala Ki Ageng Mangir, Panembahan Senopati pun menggeser lututnya yang kemudian membenturkan kepala Ki Ageng Mangir pada sebuah batu gilang yang menjadi tempat duduk Senopati. Dan akhirnya Ki Ageng Mangir pun meninggal seketika dan jenazahnya pun segera dibawa keluar lewat pintu belakang dan secara diam-diam dikuburkan di tempat rahasia yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan sebagian masyarakat Yogyakarta pun meyakini bahwa makam Ki Ageng Mangir berada di desa Sorolaten, Sidoarjo, Kudian, Sleman. Bukti mengenai sejarah tentang Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini pun sampai saat ini masih dapat kita jumpai, guys. Kalian harus datang ke desa Mangir untuk dapat melihat situs petilasan Ki Ageng Mangir. Mangir sendiri dikenal sebagai perkampungan tua di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Dusun Mangir Tengah, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Situs petilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini dibangun di atas tanah seluas 5.000 meter persegi. Pembangunan situs ini dimulai pada tahun 1985 atas wangsit yang diterima oleh sang juru kunci yaitu Mbah Bali pada tahun 1984. Gapura petilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo bergaya Majapahitan atau Jawa Timuran yang dibuat dengan batu bata merah. Area utama situs petilasan ini merupakan sebidang tanah yang dikelilingi oleh beteng dan tembok berbahan batu bata tebal layaknya tembok sebuah keraton. Di area tersebut juga terdapat Nandi dan Linggayoni yang dipercaya oleh penduduk setempat sebagai peninggalan pada zaman kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Di area yang sama, jika kalian berjalan ke arah utara keluar beteng, maka kalian akan menemukan pohon besar yang berusia ratusan tahun dan di bawah pohon itu terdapat petilasan batu gilang. Batu tersebut diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai peninggalan Ki Ageng Mangir. Banyak versi cerita yang menyelimuti batu tersebut. Ada yang beranggapan bahwa batu tersebut adalah bagian dari singgasana Ki Ageng Mangir. Ada pula yang percaya bahwa petilasan ini merupakan umpak dari lemari penyimpanan pusaka Ki Ageng Mangir. Dan sampai saat ini pun masih belum diketahui akan kebenarannya. Dan jika kalian melihat ke sebelah timur, maka kalian akan menemukan sebuah bangunan berukuran 4x5 meter yang terbuat dari kayu. Bangunan ini oleh warga disebut sebagai langgar. Menurut Juguru Kunci, dahulu langgar tersebut dibangun oleh kakeknya yang dulu merupakan seorang pemimpin kaum spiritual di masyarakat Jawa.
Dan menurut juru kunci, usia langgar ini sudah hampir 200 tahun. Meskipun sudah tua, tapi sampai saat ini masih digunakan untuk tempat ibadah oleh masyarakat sekitar. Dan menurut warga sekitar, hampir semua presiden RI pernah berkunjung ke situs ini, termasuk mantan Presiden Gus Dur yang pernah mampir ke langgar ini saat beliau menanggap wayang di Desa Mangir. Nah, itulah tadi situs Ki Ageng Mangir Wonoboyo, Bantul, Yogyakarta. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.